gitu. Terus Kang, dalam perjalanan spiritual kan kadang orang tuh merindukan untuk bertemu Tuhan gitu. Sementara ketika kita belajar gitu ya, belajar di kitab suci, di Al-Quran katanya laisa kamislihi syai'un gitu kan ya. Dia tidak menyerupai apapun gitu ya. Terus kemudian orang bertemu Tuhan. Berarti kalau bertemu kan sesuatu lagi. Berarti kan masih menyerupai gitu. Nah, aku pengen tanya gitu, ada nggak pengalaman Abu Marlo untuk bertemu Tuhan gitu? Oke. Nanti kalau disebutin laku kita, Mas. Kita tinggal buka pendaftaran nih. Oke. Aku bahas dulu dari segi dua hal tadi, Mas. Ada epistemologis dan ada ontologis. Ada makna, ada fakta. Oke. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya begini, Mas Hendra. Dalam perspektif Tuhan, buat saya, Tuhan itu bukan dalam konteks yang namanya hanya dalam fakta gitu. Yeah. Tapi tergantung siapapun yang memaknainya gitu. Contoh sederhana ginilah, Mas. Ayat-ayat di kitab suci, ayatnya sama terus. Tapi setiap kita baca, dengan kesadaran yang berbeda, punya pemaknaan yang berbeda. Itu baru kitab sucinya. Oke. Gitu intinya. Jadi artinya, kalau kita bicara dalam konteks Tuhan yang luas gitu ya, simpel dalam konteks dalam tradisi Islam, let's say kita ngambil dalam Quran, Allah tuh selalu mengatakan aku tuh kasih sayang, Mas. Aku tuh kasih sayang. Jadi mungkin ini baru kita obrolin sekarang ya. Yeah. Di awal, Mas Hendra, ini tepat setahun banget syuting pertama kita. Gitu ya. Soalnya tadi ada 1 year ago. Ini tepat loh, setahun loh. Iya. Jadi aku jadi muridnya ngaji Rasul udah setahun gitu ya. Itu seru. Jadi ada 1 year ago. Wah ternyata pas banget gitu. Dan di sini lagi pas sama gitu, keren lah. Anyway, let's say ya, kalau kita bicara dalam konteks yang namanya kasih sayang gitu ya, bahwa Allah tuh menamakan dirinya dengan Rahman Rahim gitu misalnya. Jadi kalau saya memaknai bahwa berjumpa dengan Tuhan itu tidak dalam konteks fakta bahwa aku melihat ini Tuhan gitu kira-kira. Oke. Gitu. Karena kalau kita mau ngelihat, ya ini saya pinjam dari perspektif ya supaya gampang gitu. Dengan definisi mini yang bisa diceritain, Tuhan itu adalah kecerdasan tanpa batas yang pernah kita bahas gitu. Nah, ada kalimat gini Mas Hendra. Adanya abu itu dilekatkan identitas. Mas Hendra bisa ngelihat abu karena ada cahayanya. Oke. Berarti pada dasarnya adalah kalau kita ngelihat dari perspektif ini gitu ya, semua yang kita lihat sebagai kebendaan sebetulnya adanya kehadiran cahaya di situ gitu. Sebenarnya nanti kita ngerti bahwa kenapa setiap apapun perlu sosok jasad, karena tanpa jasad tidak ada yang tertampak gitu. Oke. Jadi semua bentuk fisik yang dari kecerdasan tanpa batas menjadi energi, energi memadat jadi materi, kita dipersilahkan untuk bisa melihat dengan mata yang dua ini, karena kenapa? Karena ada bentuk materi yang menghalangi cahaya gitu. Nah, saya komain sedikit. Artinya, ketiadaan apapun, keadaan apapun, cahaya selalu ada gitu, Mas. Tapi dengan adanya materi, jadi tertampak gitu. Oke. Artinya kenapa materi ini ada? Supaya dia menampakkan, jadi mawujud gitu. Nah sebenarnya kalau kita tarik lebih ujung lagi, semuanya kan hanya cahaya. Nah, diartikan dalam konteks, dalam perspektif Quran dikatakan Allahun Nur, aku adalah cahaya, aku adalah welas asih gitu. Nah saya tarik Mas. Man arafah nafsah, faqad arafah robah. Di pandangan umum kalimatnya, kalau kamu mengenal dirimu, kamu mengenal Tuhanmu. Tapi aku memaknai lebih dalam, bukan kalau kamu mengenal dirimu. Kalau kamu sadar bahwa kamu nggak ada, yang ada hanyalah dia gitu. Dalam artian, sesaat aku melakukan dengan konteks bukan karena ego, benci, dengki, ya level-level frekuensi rendah lah gitu. Sesaat aku di situ hanya mewakili dalam konteks yang namanya welas asih itu gitu, gampangannya gitu. Disitulah pertemuan yang saya rasa nggak akan ada bisa dirasakan, dikatakan, diucapkan. Ya pertemuannya adalah pertemuan rasa yang di sini saat ini gitu Mas. Oke. Jadi kalau ada kata kamu udah ketemu kemarin banget Mas, aku diundang di satu acara, selesai acara ada yang nanya, Mas Abu percaya Tuhan nggak? Saya sih komain aja sih gini, bukan urusan percaya atau enggak, tapi saya mengalaminya. Oke. Kan beda Mas. Mengalami ketuhanan. Mengalami.
Karena buat saya Tuhan bukan sosok nama lagi gitu, bukan sosok huruf lagi gitu. Tapi adalah semua aliran kehidupan ini adalah dia gitu. Keutuhan hidup. Keutuhan semuanya gitu. Semuanya. Jadi kalau pakai bahasa bahwa dia sudah menciptakan sesuatu yang gampang dilihat sama mata, ngapain susah-susah nyari yang nggak dilihat sama mata gitu. Bahasa gampangnya adalah kalau perjumpaan dengan Tuhan sesederhana bahwa ketika si abunya nggak ada, egonya nggak ada, dan hadir saat itu adalah hanya ya si kasar kata atau bahasa gampangnya adalah hanya welas asih yang ada gitulah kira-kira. Jadi situ penyatuan sih Mas. Oke.